Oke, mari kita luruskan dulu. Semua air memang sudah asin. Garam ada di lautan dan samudra karena mineral yang berasal dari darat terbawa oleh sungai. Air sungai bersifat tawar karena salinitasnya jauh lebih rendah. Karena airnya terus bergerak, garam tidak bisa terakumulasi. Air hujan juga membuatnya semakin tawar. Sebenarnya, air yang kita minum tidak benar-benar tawar. Pasti di dalamnya terkandung garam. Tapi, semisal semua air di dunia ini menjadi jauh lebih asin, kita akan menghadapi masalah serius. Inilah Laut Mati. Kadar garam di perairan ini paling tinggi di dunia. Saking tingginya, sampai-sampai kamu bisa mengapung di situ tanpa perlu bersusah payah. Tapi cuma efek menarik ini yang jadi hal positifnya. Dalam kondisi seperti ini, bisa dipastikan hampir tidak mungkin ada kehidupan. Organisme yang bisa bertahan hidup di sini hanyalah bakteri terkuat. Tidak ada ikan, mamalia laut, maupun burung yang terbang di atasnya. Maka jelas saja kalau semua air di dunia ini mengandung garam sebanyak ini, tidak akan muncul kehidupan yang kompleks. Umumnya, salinitas air di lautan sekitar 10 kali lebih rendah dari Laut Mati. Memang cukup aman bagi makhluk laut, tapi tubuh organisme darat, termasuk manusia, tidak bisa memproses air yang salinitasnya setinggi ini. Garam terdiri dari unsur kimia natrium dan klorin. Keduanya terdapat di tubuh kita. Tapi kandungannya memang sangat seimbang. Kalau sampai kekurangan atau kelebihan salah satunya, kita akan mengalami masalah kesehatan. Garam bisa menahan cairan di dalam tubuh. Karena itulah, kamu pasti kurang suka saat bercermin di pagi hari setelah malam harinya mengonsumsi banyak makanan asin. Garam memang membuatmu haus, akibatnya kamu akan banyak minum. Natrium klorida yang sudah ada di dalam tubuh juga tidak melepaskan air, sehingga wajahmu jadi lebih berisi. Tingginya kadar garam pada makanan bisa menaikkan tekanan darah, sehingga akan menyebabkan masalah kesehatan serius. Seperti yang baru saja kukatakan, garam membuatmu cepat haus. Tandanya tubuhmu kekurangan air untuk membuang kelebihan garam. Ginjalmu cuma bisa memproses garam dalam kadar tertentu, dan kalau terlalu banyak, air harus tetap tertahan di dalamnya. Tapi cuma air tawar yang bisa menjalankan peran ini. Minum air asin cuma akan membuatmu semakin haus karena kadar natriumnya lebih dari maksimum. Meski begitu, tiadanya air tawar tidak serta-merta memusnahkan kehidupan. Ikan dan hewan laut lain, serta ganggang masih bisa hidup di air asin. Tapi mungkin hewan dan tumbuhan darat tidak akan bisa mengasup air tawar dari sumber-sumber di bawah tanah. Seluruh proses evolusinya akan sangat berlainan. Leluhur hewan darat sekarang mungkin hidup di dalam air dan tidak pernah menjejakkan kakinya di daratan yang kering karena tidak akan bisa minum. Kondisi kita mungkin juga tidak akan berubah seperti sekarang ini. Kemungkinan makhluk hidup masih muncul, tapi tempat hidupnya di air bukan di darat. Kendalanya, primata kuno punya alat gerak yang digunakan untuk memakai dan membuat peralatan. Dengan begini, mereka bisa menciptakan penemuan yang semakin canggih. Di bawah air, hewan-hewan tidak perlu tangan. Alat geraknya berupa sirip dan ekor untuk membantu berenang, menangkap mangsa, atau menghindar dari predator. Ekor saja masih kurang efektif untuk berenang, karena geraknya akan lebih lambat dan kalah dari spesies yang lebih lincah. Menurut penelitian, lumba-lumba terbukti sangat cerdas sehingga bisa saja menempati puncak rantai makanan dan menggeser posisi manusia. Tapi karena tidak bisa menggunakan peralatan, daya kognitifnya berhenti berkembang atau setidaknya terus melambat. Akibatnya peradaban akan lama terbentuk kalau memang pernah ada.
Mungkin terdengar aneh sih, tapi kemungkinan cuma manusia ikan yang akan memunculkan peradaban ini. Manusia ikan punya ekor kuat dan sirip besar, tapi tubuhnya tidak menyerupai manusia. Mungkin lebih ramping seperti lumba-lumba untuk memudahkannya bergerak di dalam air. Mereka juga mungkin punya tangan seperti kita untuk menggunakan peralatan. Bedanya, di sela-sela jemarinya terdapat selaput agar bisa berenang dengan lebih efisien. Mereka juga mungkin punya insang agar bisa bernapas di bawah air tanpa harus sering-sering muncul ke permukaan seperti para mamalia laut. Kota-kota yang jadi tempat tinggal mereka juga mungkin mirip dengan yang ada di film sains fiksi. Di permukaan dan di bawah air, teori fisika berlaku tak sama karena tekanan dan resistansinya jauh lebih besar daripada di udara. Kalau kamu pernah memukul paku di bawah air, tentu akan tahu dengan konsep ini. Intinya, untuk bisa menggunakan peralatan yang biasa kita gunakan, manusia ikan harus bertubuh ekstra kuat. Dan tentunya mereka tidak bisa menggunakan api. Dan mungkin akan memanfaatkan mata air panas untuk menghidupkan mesin pada fase peradaban yang lebih berkembang. Arus listrik di bawah air juga akan membantu. Air garam merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga mereka bisa mengaliri rumah dan kotanya dengan listrik ini tanpa perlu kawat tembaga. Atau bisa juga pakai biopendar. Ada banyak hewan dan tumbuhan laut dalam yang memanfaatkan biopendar untuk melakukan navigasi di dalam air. Manusia ikan pun bisa memanfaatkannya. Alternatif lainnya, mereka bisa jadi makhluk berdarah dingin. Metabolisme tubuhnya akan berjalan sangat lambat agar bisa hidup sampai berabad-abad. Sama seperti ikan hiu Greenland yang umurnya 400 tahun. Karena tidak menghabiskan banyak energi, organisme ini tidak termasuk mamalia. Manusia ikan juga tidak perlu menghangatkan tubuh dan tempat tinggalnya, sehingga bisa lebih fokus untuk mengembangkan sains dan industri secara pesat. Lagi pula, kalau manusia bawah air ini berevolusi jadi hewan berdarah dingin, mereka akan berkesempatan untuk menikmati teknologi yang lebih canggih dari yang kita miliki saat ini. Meski begitu, di atas permukaan laut juga akan terjadi perubahan drastis. Kalau semua air berubah jadi asin, daratan akan berganti menjadi gurun gersang. Makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup tanpa minum. Tidak akan ada lagi tumbuhan hijau yang subur karena daratannya akan diselimuti gurun dan bebatuan atau daratan beres seperti Antartika. Atmosfer juga akan lebih dingin atau malah lebih panas tergantung dari kehidupan yang berlangsung di bumi. Tanpa tumbuhan, kadar oksigen akan jauh menurun. Terlebih lagi, langkanya populasi hewan dan manusia akan mengurangi jumlah CO2. Kehidupan di bawah air juga menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Jadi, jumlah gas yang dihasilkan oleh penghuni laut juga menentukan suhu bumi. Intinya, permukaan bumi akan terlihat jauh berbeda kalau semua airnya asin. Dan beruntungnya, kita punya air tawar yang bisa siap pakai. Dengan begini, tidak perlu jadi manusia ikan. Iya kan? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.